Para instruktur telah mengirimi kami pesan. Mereka ingin kami memilih teman kami dan turun ke kota atau lokasi tertentu. Atau kita bisa bergabung dengan tim lain. Tentu saja, kamu juga bisa pergi kemana saja, tapi kamu tidak bisa bertarung dengan murid lain dari istana berharga Ling Qiao. Di sebelah kanan, pemimpin Sekte Ling melihat pesan di papan pesan dan melihat orang-orang di sekitarnya. Ada ratusan orang di sekitarnya selain Xiao Ran dan saudara perempuannya Liu Mengxin. Orang-orang ini dulunya berasal dari Sekte Yellow Heaven Immortal. Sekarang setelah mereka bergabung dengan istana berharga Ling Qiao, mereka secara alami harus meringkuk bersama agar tetap hangat. Dengan kekuatan kita, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan pijakan di kota bahkan menduduki Gunung Dewa. Terlalu banyak orang yang lebih kuat dari kita. Xiao Ran berdiri di samping dan mengerutkan kening sambil merenung. Xiao Ran pernah menjadi satu-satunya murid Raja Naga. 3 tahun setelah Raja Naga pergi, kekuatannya sudah menjadi tak terkalahkan di bumi. Sekarang, setelah 6 atau 7 tahun budidaya di istana berharga Ling Qiao, kekuatannya telah naik ke tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Peningkatan semacam ini sudah sangat kuat. Namun, ini hanya untuk penduduk asli di bumi. Dibandingkan dengan keajaiban muda yang telah turun dengan istana berharga Ling Qiao, kekuatannya jauh lebih kuat. Bahkan ada beberapa orang di bumi yang lebih kuat darinya di masa lalu. Ini bukan karena dia tidak bekerja keras atau karena bakatnya rendah. Itu karena dia tidak punya master. Ketika istana berharga Ling Qiao merekrut mereka untuk memasuki tempat ini, ada pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa yang melihat bakatnya yang luar biasa dan ingin membawanya sebagai murid. Namun, dia menolak mereka. Belakangan, dia menolak perekrutan beberapa pembangkit tenaga listrik secara berurutan. Sejak saat itu, tidak ada pembangkit tenaga listrik dari istana berharga Ling Qiao yang mau menerimanya sebagai murid. Memiliki seorang guru untuk mengajar dan tidak memiliki seorang guru untuk mengajar adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Dengan seorang master untuk mengajar, seseorang akan menerima pil obat dan senjata yang diberikan oleh master, dan juga akan menerima bimbingan individu. Dan tanpa seorang master, seseorang hanya bisa belajar dari seorang mentor. Seorang mentor bukanlah pengajaran 1 lawan 1, tetapi sepasang lebih dari 100 siswa, atau bahkan beberapa ratus. Xiao lari. Lalu haruskah kita bergabung dengan tim lain, atau pindah ke tempat yang tidak lagi diperbaiki? Master Sekte Ling bertanya padanya. Saya tidak ingin bergabung dengan tim manapun. Jika saya melakukannya, saya akan dibatasi oleh mereka. Selain itu, harta yang saya dapatkan mungkin bukan milik saya. Xiao berlari memandangi orang-orang di sekitarnya dan berkata langsung. Itu benar, kecuali kita memiliki kontrol yang kuat, jika kamu bisa memiliki seorang guru yang kuat, Xiao Ran, aku khawatir kamu akan menjadi anak dewa sekarang. Seorang pria parubaya menatapnya dan berkata dengan sedikit penyesalan. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal lain. Apa yang kalian pilih? Haruskah kita melakukannya bersama atau? Xiao berlari menggelengkan kepalanya dan memandangi sekelompok orang di sekitarnya saat dia bertanya. Xiao lari. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat sumber suara itu. Ketika mereka melihat wanita itu berjalan perlahan, mereka semua mengedipkan mata padanya. Bolehkah aku bergabung dengan timmu? Wanita yang berjalan terus berkata. Dia memandang Xiao berlari dengan senyum di wajahnya. Jiling Fei. Xiao Ran sedikit terpana saat melihat wanita itu berjalan mendekat. Dia dengan gugup mengepalkan tinjunya. Aku akan melihat-lihat. Tim kami tidak terlalu kuat. Dia memandangi wanita yang berjalan mendekat dan berkata dengan menahan diri. Tidak masalah. Aku tidak ingin mendirikan faksi apapun atau menduduki puncak gunung manapun. Aku juga ingin melihat-lihat bumi dengan baik. Kamu tidak akan memikirkanku, kan? Jiling Fei berjalan ke sisi Xiao Ran dan menatapnya sambil tersenyum. Tingginya sekitar 1 meter, dan ada perhiasan biru air yang tersangkut di antara alisnya. Rambut biru airnya membuatnya terlihat sangat spiritual. Berdiri di sampingnya, semua orang merasa sangat nyaman. Bagaimana bisa, dengan kekuatanmu, tim manapun yang kamu ikuti akan menyambutmu. Terlebih lagi, bahkan jika kamu membangun timmu sendiri, akan ada banyak orang yang akan mendukungmu. Xiao Ran berkata dengan acuh tak acuh, jejak kekecewaan muncul di matanya. Dia dan dia sama sekali tidak berada di level yang sama. Dia adalah wanita paling menonjol di istana berharga Ling Qiao, dewi di mata banyak anak muda. Dia memiliki kekuatan setengah dewa yang kuat. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia tidak masuk ke dalam daftar kenaikan dewa dan menjadi seorang dewi, kekuatannya secara terbuka diakui tidak kalah dengan kekuatan putra dewa.
Dia bahkan mungkin jauh lebih kuat dari putra dewa. Meskipun Jiling Fei memperlakukannya berbeda dari yang lain, dia tidak berani berharap berlebihan. Jiling Fei, apakah kamu sudah bergabung dengan tim? Mengapa kamu tidak bergabung dengan tim kami? Aku sudah menduduki Gunung Dewa di bumi. Pada saat ini, 4 atau 5 pria dan wanita muda berjalan mendekat. Pemuda di tengah memandang Jiling Fei dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum. Dia mengenakan pakaian emas dengan 2 kata tercetak di tengah putra ilahi. Hanya para murid dan ahli dalam daftar kenaikan dewa yang memenuhi syarat untuk mengenakan pakaian emas khusus semacam ini. 2 kata putra dewa yang tercetak di atasnya menunjukkan status pemuda itu sebagai dewa. Di atas segalanya, tidak perlu. Aku sudah bergabung dengan tim Xiaoran. Jiling Fei melirik putra dewa ini dengan acuh tak acuh, dan tidak ada sedikit pun fluktuasi di wajahnya. Dia seperti putra dewa, dan dia tidak menempatkannya di matanya. Putra ilahi sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata permaisuri Ji. Dia memandang Xiao berlari dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, dan jejak kecemburuan melintas di matanya. Kalau begitu, sayang sekali. Jika kamu punya waktu, permaisuri Ji, kamu bisa datang ke Gunung Dewaku dan duduk. Putra ilahi mengesampingkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum. Ya, permaisuri Ji masih mengangguk dengan acuh tak acuh. Putra ilahi berbalik dan pergi. Meskipun dia sangat tidak senang ditolak secara langsung, tuannya telah memperingatkannya bahwa siapapun dapat diprovokasi di istana berharga Ling Qiao dan tidak memprovokasi Jiling Fei. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya latar belakang Jiling Fei. Saudari Jiling Fei, datang dan bergabunglah dengan tim kami. Kami sudah setuju. Saat putra ilahi pergi, 6 pria dan wanita muda berjalan mendekat. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Seorang wanita berjalan mendekat dan dengan hangat memegangi lengan Ling Fei Ji sambil berkata sambil tersenyum. Qingqing, maafkan aku. Aku lupa. Aku sudah bergabung dengan tim Xiaoran. Ketika Ling Fei Ji melihat wanita itu memegangi lengannya, dia tersenyum dan berkata dengan nada meminta maaf. Xiao lari, permaisuri Ji, kamu. Qingqing mendengarnya dan melirik Xiao berlari dengan sedikit ketidakpuasan. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat mengubah keputusan saudari permaisuri Ji. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita tidak bergabung dengan tim Xiaoran juga? Qingqing menoleh untuk melihat 5 pria dan wanita muda di belakangnya. Salah satu pemuda mengenakan pakaian yang sama dengan putra dewa sebelumnya. Dia juga seorang putra dewa, dan dia menduduki peringkat ketiga. Tentu, jika Selir Ji ingin bergabung dengan kita, tentu saja kita juga harus bergabung. Bagaimana dengan Xiaoran? Apakah itu baik-baik saja? Pria muda yang mengenakan pakaian putra dewa mengangkat kepalanya sedikit dan meminta Xiao berlari dengan bangga. Anak dewa Gu Xingkong, Xiao berlari secara alami tidak akan keberatan, tapi tim kecil kami. Ketika Xiao berlari mendengar kata-kata Gu Xingkong, dia sedikit menundukkan kepalanya dan mengangguk dengan ekspresi malu. Saat berhadapan dengan anak dewa, terlepas dari identitas atau kekuatannya, dia tidak boleh melawan. Tidak apa-apa selama kamu tidak keberatan. Gu Xingkong memotongnya dan berkata langsung. Jiling Fei sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Sejak kamu bergabung dengan tim, kamu semua adalah rekan satu tim. Kamu tidak memiliki identitas lain. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata Jiling Fei membuat Gu Xingkong sedikit terpana. Tentu saja, kita semua rekan satu tim. Gu Xingkong segera tersenyum dan mengangguk. Tatapannya tertuju pada Xiao berlari selama beberapa detik. Demikian pula, ada kecemburuan dan kebingungan di matanya. Ada juga jejak kedinginan. Pertama-tama aku akan melakukan perjalanan ke River City untuk bertemu dengan beberapa teman. Jika kamu mengikutiku, aku khawatir aku akan membuang waktumu. Xiao berlari sedikit tak berdaya untuk terus berkata. Xiaoran sedikit terkejut karena Jiling Fei telah bergabung dengannya. Tapi Gu Xingkong dan yang lainnya bergabung dengannya, dan dia merasa sedikit tidak berdaya. Gu Xingkong dan yang lainnya jauh lebih kuat darinya. Ini mungkin bukan hal yang baik untuk petualangan masa depan mereka. Aku belum jalan-jalan di bumi. Tidak masalah kemana aku pergi. Jiling Fei menggelengkan kepalanya sembarangan saat mendengar kata-kata Xiaoran. 6 lainnya terutama mengikuti Jiling Fei, jadi mereka tidak keberatan. Pemimpin Sekte Ling, bagaimana dengan kalian? Xiao berlari menatap pemimpin Sekte Ling dan yang lainnya dan bertanya. Haha, aku masih mengkhawatirkanmu, Xiao lari. Sekarang kamu mengikuti Nona Ji dan yang lainnya, aku merasa jauh lebih nyaman. Saat dia berbicara, dia melihat murid-murid Sekte Yellow Heaven Immortal di sekelilingnya.
Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Sekte Yellow Heaven Immortal telah diwariskan kepadaku selama lebih dari 3.000 tahun. Aku tidak bisa membiarkan Sekte Yellow Heaven Immortal dihancurkan. Kami sedang bersiap untuk kembali dan membangun kembali Sekte Yellow Heaven Immortal. Kata Ling Xiao sambil tersenyum. Istana berharga Ling Xiao tidak menghentikan para murid untuk membangun pasukan mereka sendiri. Selama Anda memiliki kekuatan dan menjadi dewa, tidak ada yang keberatan. Dia awalnya ingin pergi dengan Xiao Ran, tetapi sekarang semua orang memiliki aspirasi mereka sendiri, mereka hanya bisa berpisah sementara. Para dewa istana berharga Ling Qiao memiliki rencana dan ide mereka sendiri. Kalau begitu bersiaplah denganku, Meng Xin. Kita akan pergi ke kota Jiang lusa untuk melihat teman-teman itu. Xiao Ran berkata kepada pemimpin Sekte Ling dan yang lainnya. Pergi-pergi. Pemimpin Sekte Ling menghela nafas dalam hatinya, agak melamun. Ketika para murid dari Sekte Yellow Heaven Immortal melihat ekspresi Master Sekte, mereka juga merasa sedikit emosional. Putra Master Sekte Ling, tuan muda mereka, telah menikah dengan saudara perempuan Raja Naga, tapi sekarang. Semua orang menggelengkan kepala sedikit dan memandang Xiao berlari. Karena Raja Naga, dia mampu bertahan dan menjadi orang terkuat di bumi. Setelah Raja Naga menghilang, ini juga alasan mengapa Xiao Ran tidak pernah membawanya sebagai murid di Istana Ling Qiao. Banyak orang berprestasi selama era Raja Naga. Adapun Xiao berlari ke River City, dia hanya ada di sana untuk menemui murid-murid gerbang naga yang dulu bekerja untuk Raja Naga. Kamu mau lusa? Bagus juga. Ayo bersiap. Ji Lingfei memandang Xiao berlari dan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Saudari Meng Xin, gelang ini untukmu. Hehe. Kemudian, dia berjalan ke arah adik perempuan Xiao Ran dan menyerahkan sebuah gelang yang berisi energi cahaya yang kuat. Kakak Ji Lingfei, tidak. Ketika Liu Mengxin melihat gelang yang dia berikan padanya, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Ambillah. Ada beberapa hal yang aku perlu bantuanmu. Hehe. Ji Lingfei berkedip padanya dan berkata dengan sangat ramah. Jangan khawatir, Suster Ji Lingfei. Liu Mengxin mengangguk padanya. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Ayo pergi. Xiao berlari menatap saudara perempuannya dan Ji Lingfei dengan sedikit kebingungan dan berkata padanya. Oke, ayo pergi. Liu Mengxin mengangguk. Mereka berdua berjalan berdampingan menuju tempat tinggal mereka. Kakak Ji Lingfei, kamu bahkan tidak memberiku gelang, kamu bias. Saya katakan, Kak, kamu tidak terlalu tertarik dengan anak itu, kan? Pernahkah kamu mendengar cerita tentang penggembala sapi dan gadis penenun di bumi? Hanya anak itu, Xiao lari. King berjalan ke sisi Ji Lingfei saat ini, cemberut saat dia berbicara. Namun, melihat ekspresinya semakin buruk, dia buru-buru menutup mulutnya. Gu Xingkong dan yang lainnya di sampingnya mengerutkan kening. Dalam 10 hari terakhir, ada desas-desus di istana berharga Ling Qiao bahwa Dewi Ji Lingfei menyukai seorang anak laki-laki. Pada saat itu, banyak orang tidak percaya bahwa selain putra dewa, berapa banyak orang lain yang bisa membuat Ji Lingfei disukai. Sekarang setelah mereka melihat sikapnya terhadap pemuda yang hanya berada di tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan wawasan, itu membuat mereka merasa tidak percaya dan malu pada saat yang bersamaan. Gadis gembala dan penenun, Ji Lingfei, yang berada di samping, bergumam. Dia melihat punggung Xiao Ran saat dia pergi. Ayah jahat, ayah jahat. Di kota Jiang, suara renyah bunga terdengar di villa pagi-pagi sekali. Wang Xian menatap kedua anak kecil itu. Setelah satu malam, mereka tumbuh jauh lebih tinggi. Sekarang, mereka setara dengan anak berusia 3 hingga 4 tahun. Hanya dalam 4 hari yang singkat, kedua anak kecil itu setara dengan 3 hingga 4 tahun anak-anak lain. Apakah kamu lapar? Apa yang ingin kamu makan? Wang Xian melihat mereka dan segera berjalan untuk menjemput mereka. Aku ingin makan buah. Keir membuka mulutnya dan mengulurkan tangan kecilnya. Baiklah, baiklah, aku akan memberimu masing-masing. Wang Xian mengeluarkan 2 buah spiritual atribut kayu dari setengah dewa tingkat pertama dan menyerahkannya kepada mereka. Apakah kamu menonton TV? Aku akan membawa kalian ke sini untuk menonton TV. Membawa mereka, Wang Xian duduk di aula dan menyalakan TV. Kekanak-kanakan, itu tidak terlihat bagus. Kedua lelaki kecil itu membencinya karena memainkan kartun animasi. Baiklah, baiklah, ayo kita menonton yang lain. Wang Xian berkata dengan tidak bisa berkata-kata. Anak-anak lain menonton kartun ketika mereka berusia 3 atau 4 tahun. Tampaknya mereka tidak boleh diperlakukan dengan IQ anak-anak biasa. Bad Daddy, aku juga ingin terbang. Televisi memutar film wuxia modern.
Hua Er berdiri di atas sofa dan berteriak keras. Tidak, kalian masih muda dan belum bisa berkultivasi. Jika kalian ingin terbang, ayah bisa membawa kalian terbang. Wang Xian menyentuh bunga yang hidup dan melompat di samping. Kultivasi. Ayah, apakah serangga kecil itu bergerak di dalam tubuh? Begitukah? Pada saat ini, Hua Er meraih lengan Wang Xian dan memintanya untuk melihatnya. Setelah itu, Hua Er duduk bersila di sofa dan mulai berkultivasi. Saat dia duduk dengan tenang, Wang Xian dapat dengan jelas merasakan atribut kayu di sekitarnya memasuki tubuhnya. Wang Xian sedikit terkejut saat sedikit keheranan melintas di matanya. Apakah mereka berdua akan membangkitkan segala macam kenangan seiring berjalannya waktu? Wang Xian bergumam. Dengan gerakan telapak tangannya, energi pohon leluhur memasuki tubuh KR. Berdengung. Rumput bintang di atas kepala KR bergerak. Itu tampak seperti gemetar. Gelombang energi pohon leluhur yang agung memasuki tubuh KR. Bulu mata panjang KR bergerak. Gelombang ingatan yang berhubungan dengan kultivasi muncul di benaknya. Ledakan. Tiba-tiba, sejumlah besar energi atribut kayu keluar dari tubuhnya. Kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Ah! Ada apa dengan kakak? Hua Er memiringkan kepalanya dan menatap adiknya. Dia mengedipkan matanya dan terlihat sangat imut. Wang Xian menatap KR. Tubuhnya, yang duduk bersila di sofa, perlahan tumbuh semakin besar. Dari usia awal 3 hingga 4 tahun, dia terlihat berusia 4 hingga 5 tahun sekarang. Kekuatan KR juga telah mencapai alam kekosongan yang berwawasan luas. Itu menakutkan dan benar-benar menakutkan. Hua Er melebarkan matanya saat dia melihat kakak perempuannya yang sudah dewasa. Mata kecilnya terus berkedip seolah dia sangat penasaran. Tidak jauh dari sana, Yao Nu yang berdiri di samping sangat terkejut. Ini hanya membalikkan pemahamannya. Belum lama ini, KR tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi sekarang dia telah mencapai alam kekosongan yang penuh wawasan. Ini seperti yang diharapkan dari Putri Raja Naga, dia juga sangat mengerikan. Ledakan. Huala. Di villa dekat laut, kekuatan hidup yang kuat mengalir keluar dari villa, dan pada saat yang sama, suara ombak terdengar dari luar. KR duduk bersila di sofa, dan aura mengejutkan datang dari tubuhnya. Alam demigod, desis. Di sampingnya, Yao Nu sudah membuka mulutnya sedikit karena terkejut. Seorang gadis kecil yang tidak mungkin lebih kecil memiliki kekuatan setengah dewa tingkat pertama. Mengesampingkan favorit surga di bumi, bahkan putra dewa di istana berharga Ling Xiao tidak ada bandingannya dengan dia. Bukankah yang disebut putra dewa dan favorit surga merasa malu di depan lelaki kecil ini? Wang Xian melihat bahwa kekuatan KR telah menembus ke alam setengah dewa dan meletakkan telapak tangannya dari atas kepalanya. Dia mengerang seperti kucing dan membuka matanya untuk melihat Wang Xian. KR benar-benar luar biasa. Dia telah tumbuh begitu besar dalam waktu sesingkat itu. Wang Xian memandang KR yang terlihat seperti anak berusia 7 atau 8 tahun. Pakaiannya dari sebelumnya sudah robek, memperlihatkan kulitnya yang seperti krim. Dia mencubitnya. Yao Nu segera mengeluarkan gaun. Terakhir kali mereka berbelanja, Wang Xian membelikan mereka lebih dari 100 potong pakaian. Dia takut mereka akan tumbuh dengan cepat. Setelah mengenakan gaun lolita biru langit untuk KR, dia langsung menjadi putri kecil yang sempurna. Gadis Yao di samping mengeluarkan sisir dan dengan cermat menyisir rambut panjang indah Wang Xian yang mencapai bahunya. Ayah, apakah kamu cantik? KR mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian dengan penuh kasih saat dia bertanya sambil tersenyum. Senyumnya menampakkan 2 lesung pipit. Dia terlihat sangat imut. Lucu dan cantik, putri kecil. Wang Xian mau tidak mau memeluk KR dan mencium pipinya. Wah, Beddat, mengapa kakak menjadi lebih besar? Aku juga ingin menjadi lebih besar, aku juga ingin menjadi lebih besar, wow. Saat ini, Hua Er mulai menangis. Dia menatap adiknya dengan iri. Dia merasa tidak disukai dan mulai menangis. Hua Er, apakah kamu tahu cara berkultivasi? Kamu bisa berkultivasi dan tumbuh seukuran adikmu. Wang Xian dengan cepat menggendongnya dan menyeka air matanya. Hiks. Saya juga tahu cara berkultivasi, tapi saya tidak mau berkultivasi. Hua Er berteriak keras. Suaranya yang renyah dan kapasitas paru-parunya yang percaya diri bergema di seluruh villa. Jika kamu tidak ingin berkultivasi, kamu tidak akan tumbuh sebesar adikmu. Wang Xian berkata kepada Hua Er tanpa berkata-kata. Hiks, biarlah. Aku ingin tumbuh dewasa secepat mungkin. Hua Er menangis dan tersedak isak tangisnya. Dia menatap saudara perempuannya dan duduk di tubuh Wang Xian.
Wang Xian tersenyum. Ketika dia melihat Hua Er segera memasuki kondisi kultivasi, dia juga tersenyum. Dengan pikiran, dia mentransfer kekuatan agung dari pohon leluhur ke dalam tubuhnya. Hua Er dan Kai Er adalah dewa atribut kayu yang telah terbangun. Pemulihan ingatan kultivasi mereka berarti tidak ada belenggu di jalur kultivasi mereka, dan mereka dapat pulih sampai ke puncak sebelumnya. Tentu saja, ada prasyarat untuk ini, yaitu memiliki energi yang cukup. Berbicara secara logis, tubuh Kai Er dan yang lainnya tidak cukup untuk mencapai alam setengah dewa. Namun, Wang Xian memiliki pohon leluhur. Wang Xian tidak tahu seberapa kuat pohon leluhur itu. Namun, dari sedikit buah yang dihasilkannya, bisa dikatakan menantang surga. Hua Er duduk bersila di atas tubuhnya. Kekuatannya meningkat pesat, dan tubuhnya juga tumbuh perlahan. Wang Xian membangunkannya setelah dia berkultivasi sampai dia mencapai tingkat pertama dari tingkat setengah dewa. Kemajuan kedua anak kecil itu menghabiskan energi pohon leluhur. Wang Xian tidak bisa membiarkan mereka menyerapnya tanpa batas. Iya ya, aku juga sudah dewasa. Aku juga sudah dewasa. Hua Er berganti pakaian dan melompat-lompat dengan penuh semangat. Namun, si kecil terlalu bersemangat. Mereka melompat ke atap dan membenturkan kepala mereka. Ini membuatnya cemberut. Bad Daddy, benda itu menabrakku. Hua Er cemberut dan menunjuk ke atap. Itu tidak akan menabrakmu jika tidak bergerak. Ayo pergi. Ayah akan mengajarimu cara terbang. Wang Xian memimpin mereka keluar. Kedua anak kecil itu telah membangunkan metode kultivasi, tetapi mereka masih membutuhkan bimbingan untuk mengendalikan kekuatan mereka. Hanya setelah bimbingan selesai barulah mereka dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari seorang dewa. Iya ya, aku bisa terbang sekarang. Cekikikan, cekikikan. Sore harinya, kedua anak kecil itu terbang kegirangan di tepi pantai. Mereka terbang dengan penuh semangat karena mereka hanya bisa terbang. Wang Xian duduk di bagian atas villa di samping dan menyaksikan kedua lelaki kecil itu terbang di udara. Pada saat ini, dia melihat lebih dari 1 juta sosok terbang turun dari atas gerbang surga timur dari istana harta karun langit melonjak dan terbang ke segala arah. Apa yang terjadi dengan istana harta karun surga yang melonjak? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Ada pandangan keheranan di matanya. Kemarin, para dewa bertarung dengan binatang iblis gelap. Hari ini, 1 juta orang dari Soaring Heaven's Treasure Hall turun ke tanah. Raja Naga. Tidak lama kemudian, suara Aokitian dan yang lainnya terdengar. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. 3 sosok muncul. Wang Xian menoleh. Di tengah mereka adalah Ao Xingmu, yang berukuran sekitar 20 meter. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka bertiga dan mendaratkan pandangannya pada Ao Xingmu. Kekuatan Aokitian dan Ao Jian telah meningkat 1 tingkat. Sekarang, Ao Jian memiliki kekuatan untuk melawan dan bahkan membunuh segumpal dewa api ilahi. Adapun Aokitian, dia memiliki dewa yang dapat dengan mudah membunuh 2 gumpalan dewa api ilahi. Adapun Ao Xingmu, kekuatannya lebih kuat dari yang diharapkan Wang Xian. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Ao Xingmu adalah dewa pertama di Istana Naga yang telah sepenuhnya menyalakan api dewa. Dengan garis keturunan naga ilahi dan peningkatan pohon leluhur, kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Wang Xian bukan tandingannya, tetapi dia memiliki kekuatan untuk membunuh 3 gumpalan dewa api ilahi. Tidak buruk. Wang Xian melirik mereka bertiga dengan ekspresi puas di wajahnya. Apakah keluarga Guan dan keluarga Lan sudah menetap? Raja Naga, mereka telah menetap. Formasi telah dibawa. Aokitian segera mengangguk. Baiklah, ayo atur formasi di sekitar. Wang Xian mengangguk dan memanggil Azure Dragon di bawah. Raja Naga, Mo Qinglong segera datang dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian, menunggu instruksi. Beritahu keluarga Sue, keluarga Qin, keluarga Wei, dan keluarga Lagu untuk membiarkan mereka tinggal di sekitar villa. Wang Xian berkata pada Mo Qinglong. Kali ini, dia meminta Aokitian untuk membawa beberapa formasi. Mereka semua berada di puncak alam setengah dewa. Ada formasi pengumpulan roh, formasi pertahanan, dan formasi ofensif. Setiap formasi didirikan di sekitarnya untuk menghadapi bahaya di bawah alam dewa. Paman, pada saat ini, mata Hua Er dan Kai Er berbinar saat mereka mengukur cabang-cabang di bawah Ao Xingmu. Mereka terbang dengan nakal dan mencengkeram akar Ao Xingmu. Hehe, kedua putri kecil itu sangat imut. Cabang Ao Xingmu bergerak dan langsung tumbuh sepanjang beberapa ribu meter. Dengan cabang-cabangnya, mereka membentuk tempat tidur kecil dan perosotan. Wah, terima kasih Paman. Terima kasih Paman.
Paman lebih baik daripada Bad Daddy kita. Wajah Hua Er mengungkapkan ekspresi bahagia. Keduanya memiliki atribut kayu dan telah menyerap energi pohon leluhur, sehingga kedua lelaki kecil itu akan merasa sangat dekat dengan Ao Xingmu. Kedatangan Ao Xingmu telah membuat Hua Er dan Kei Er sangat bahagia. Ao Xingmu adalah binatang iblis yang dikaitkan dengan kayu. Tubuhnya bisa tumbuh dan berkembang seperti pohon. Dia bahkan bisa menyebarkan cabangnya dalam radius lebih dari 10 kilometer dengan mudah. Ini memungkinkan kedua anak kecil itu bermain dengan gembira di atas pohon. Bahkan Wang Xian tidak mengganggunya lagi. Kalian bertiga dapat menemukan kamar untuk tinggal. Kedua anak kecil itu bermain sampai malam hari. Wang Xian memanggil mereka dan berkata kepada Ao Qitian, Ao Jian, dan Ao Xingmu. Raja Naga, biarkan mereka masuk ke kamar. Aku akan keluar. Saat Ao Xingmu berbicara, akar di tubuhnya bergerak dan langsung menutupi seluruh villa. Selain jendela yang tidak menutupi sinar matahari, yang lainnya tertutup. Selain itu, di halaman, Ao Xingmu telah menggunakan cabangnya sendiri untuk membuat 2 ayunan dan beberapa tempat tidur kecil untuk 2 orang kecil itu. Dia juga membuat slide. Hanya dalam waktu singkat, seluruh villa menjadi lebih dari 10 kali lebih indah. Wow, kedua anak kecil itu melebarkan mata saat mereka melihat rumah mereka yang telah banyak berubah. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi terkejut yang sangat menyenangkan. Raja Naga, aku berkultivasi di sini. Yang lain juga ingin masuk. Ao Xingmu berkata pada Wang Xian sekali lagi. Tentu. Wang Xian melihat villa yang ditutupi oleh Ao Xingmu dengan ekspresi puas di wajahnya. Dengan kemampuan Ao Xingmu untuk menutupi seluruh villa, itu akan mendekati kematian jika siapapun di bawah 4 gumpalan api ilahi datang untuk menyerang. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian menggendong kedua anak kecil itu. Hua Er telah tumbuh dewasa dan tidak nyaman untuk menggendongnya. Bad Daddy, jika kamu mendapatkan paman untuk membuat tempat tidur yang indah untuk kami akan memanggilmu ayah yang baik mulai sekarang. Hua Er memeluk leher Wang Xian dan berkata dengan intim. Kalau begitu panggil aku ayah yang baik dulu. Aku akan meminta paman untuk membuat tempat tidur kayu yang indah untuk kalian. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Tidak, ayo buat Bad Daddy dulu sebelum kita memanggil mereka. Kami akan membuatnya terlebih dahulu. Tidak, kami akan membuatnya terlebih dahulu sebelum kami memanggil mereka. Wang Xian dan Hua Er masuk ke kamar sambil berdebat. Setelah memberi mereka makan malam yang mewah, Wang Xian membawa mereka ke kamar. Ao Xingmu mengulurkan cabang melalui jendela dan membuat tempat tidur kayu yang sangat menyenangkan untuk mereka. Aku akan menyerahkannya padamu untuk mengurusnya. Melihat Hua Er dan Kei Er melompat dengan gembira di tempat tidur, Wang Xian berkata kepada Yao Nu yang ada di sampingnya. Itu Raja Naga. Yao Nu mengangguk dengan hormat dan melihat Wang Xian pergi. Dia melihat ke tempat tidur yang terbuat dari dahan dan 2 anak kecil di tempat tidur, dan matanya berkilat kaget. Keadaan saleh lainnya, dia berpikir sendiri. Dia melihat tangannya dan mulai bermeditasi, membujuk kedua putri kecil itu untuk tidur. Pada akhirnya, dia memegang obat penenang dan mulai berkultivasi. Dia juga mengerti bahwa harta di tangannya adalah bantuan kecil baginya dengan membiarkannya menggunakannya untuk kultivasinya. Dulu, karena takut, dia merasa sangat beruntung sekarang. Ini mungkin kesempatan besar baginya. Raja Naga, Lagu Tua, Sue Tua, Qin Tua, dan beberapa orang dari rumah Wei ada di sini. Saat Wang Xian keluar dari kamar kedua putri kecil itu, Mo Qinglong masuk. Oh, Wang Xian sedikit terkejut dan segera turun. Raja Naga, saat melihat Wang Xian masuk, semua orang langsung berdiri. Elder Qin, Elder Sue, Elder Li, Elder Song, silakan duduk. Tidak perlu terlalu sopan. Wang Xian tersenyum pada mereka dan duduk di sofa di depan. Raja Naga, pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi hari ini? Lagu Penatua bertanya pada Wang Xian. Oh, apa yang terjadi? Apakah orang-orang dari Balai Harta Karun Lingqiao turun dalam jumlah besar? Wang Xian menatap mereka dan mengangkat alisnya. Ya, Raja Naga. Menurut informasi yang kami terima dan informasi di internet, para Dewa Balai Harta Karun Lingqiao telah memerintahkan beberapa juta murid dari Balai Harta Karun Lingqiao untuk turun. Semua murid Balai Harta Karun Lingqiao dapat membentuk faksi mereka sendiri, mendirikan akademi mereka sendiri, dan menduduki tanah kuno pegunungan ilahi. Saat ini, semua lingkungan dari 20 tanah kuno telah ditempati oleh para murid Harta Karun Lingqiao Aola. Bahkan hari ini, ada perkelahian antara putra dewa dan favorit surga, dan banyak dari mereka terbunuh atau terluka. Lagu Elder melapor ke Wang Xian.
Ada juga murid Balai Harta Karun Ling Qiao yang menempati tanah kuno kota Jiang kita. Wang Xian melihat Lagu yang lebih tua dan mengangkat alisnya. Ya, meskipun tidak ada lagi harta di tanah kuno kota sungai, sudah ada murid dari istana berharga Ling Qiao yang mencari keluarga Lagu kami karena kami relatif dekat dengan tanah kuno kegelapan. Saat ini, sudah ada setan dan monster yang keluar dari tanah kuno kegelapan dan memasuki kota. Jika tidak ada kekuatan kuat yang melindungi kita, kedatangan para murid istana berharga Ling Qiao bukanlah hal yang buruk. Lagu yang lebih tua menjawab. Apa yang dikatakan para murid Balai Harta Karun Ling Qiao? Wang Xian melihat Lagu yang lebih tua dan dengan lembut mengetuk sofa di samping. Para murid dari Balai Harta Karun Ling Qiao yang datang untuk mencari keluarga Lagu kami memiliki keberadaan tingkat setengah dewa. Namun, mereka termasuk dalam tim Putra Dewa. Putra Dewa ini mendirikan Sekte Surga Palem dan mendirikan Akademi Surga Palem. Kota Jiang adalah salah satu area yang ingin mereka tempati. Semua anak muda bisa masuk Akademi Surga Palem untuk belajar. Mereka yang memiliki bakat luar biasa akan bisa masuk ke Sekte Surga Palem. Lagu Elder melaporkan kepadanya satu persatu. Memang ada binatang iblis di tanah kuno yang gelap yang menimbulkan masalah. Jika istana berharga Ling Qiao ingin mendirikan akademi di kota Jiang, biarkan mereka melakukannya. Bahkan jika mereka harus membayar beberapa item, mereka dapat melakukannya. Lagi pula, mereka akan bertanggung jawab atas serangan binatang iblis itu ketika mereka menduduki kota Jiang. Wang Xian memberitahu Lagu Penatua dan yang lainnya secara langsung. Karena Wang Xian telah kembali ke bumi kali ini, yang paling bisa dia lakukan adalah membangun kembali istana naga bawah laut di lautan bumi di masa depan. Dia tidak berniat untuk mendominasi kota. Dia tidak punya banyak waktu untuk memusnahkan binatang iblis. Selama orang-orang di istana berharga Ling Qiao tidak memprovokasi dia atau melakukan apapun yang akan membuat langit dan orang-orang marah, dia tidak akan peduli. Itu Raja Naga, Elder Song dan yang lainnya sedikit mengangguk. Mereka juga memahami Wang Xian. Saat itu, Raja Naga menekan seluruh bumi dan tidak mendominasi daratan. Mereka tidak terkejut dengan sikapnya sekarang. Bangun tempat tinggal di tepi laut dan pindahkan keluargamu ke sini. Formasi di sini akan siap dalam beberapa hari. Wang Xian berkata kepada mereka. Terima kasih, Raja Naga. Elder Song dan yang lainnya mengangguk dengan semangat di wajah mereka. Tinggal di sisi Raja Naga, mereka aman tidak peduli seberapa tidak normalnya bumi atau betapa kacaunya dunia luar. Kami akan mengambil cuti kami sekarang. Setelah mengobrol sebentar, semua orang pergi. Wang Xian mengeluarkan ponselnya dan melihat situasi di bumi. Para murid istana berharga Ling Qiao telah tiba. Situasinya telah berubah. Sekelompok putra dewa telah menduduki gunung ilahi dan membangun kekuatan mereka sendiri. Mereka sangat menakjubkan. Para murid istana berharga Ling Qiao telah memasuki kota untuk menjaga kota dan melindungi wilayah. Tuan muda misterius dari grup Shen Feng telah bergerak dan melukai parah para ahli dari istana berharga Ling Qiao di papan kenaikan dewa. Ini telah mengejutkan dunia. Segala macam informasi terus bermunculan. Wang Xian memeriksanya dan kemudian mematikan teleponnya. Selama bumi berubah dan tidak memprovokasi dia, semuanya akan baik-baik saja. Kota sungai hanyalah sebuah kota kecil di bumi. Kerajaan dewa di sini telah hancur total. Tidak ada harta karun di dalamnya. Kemarin, kota sungai sepertinya ditempati oleh putra ketujuh Tuhan, Qin Yongge. Sekarang, tempat ini milik Qin Yongge. Xiao Ran, teman apa yang kamu kunjungi di River City? Kerabat. Keesokan paginya, 9 sosok terbang turun dari langit di bawah Ling Xiaobao. King memandang Xiao berlari dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kota Jiang adalah rumah tuanku. Beberapa bawahan tuanku sekarang tinggal di kota Jiang. Xiao berlari memandangi kota di bawah dan berkata dengan emosional. Tuanmu. Jiling Fei mengedipkan matanya dengan rasa ingin tahu dan menatap Xiao lari. Aku sudah tidak melihat tuanku selama lebih dari 10 tahun. Aku khawatir akan sangat sulit untuk bertemu dengannya lagi di masa depan. Xiao berlari menatap Jiling Fei dengan tatapan yang sedikit sedih. Adegan dari masa lalu muncul di benaknya. Apakah dia mati? Xiao lari, dengan bakatmu, kamu pasti bisa menemukan master yang baik di istana berharga Ling Qiao, tapi kamu tidak mau. HMPH, lihat dirimu sekarang. King, yang berada di samping, melirik Xiao berlari dan berkata dengan sedikit jijik. Di antara kelompok mereka, Xiao Ran dan Liu Mengxin adalah yang terlemah. Bahkan kekuatan King telah mencapai tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Xiao lari, kenapa kita tidak pergi dan memberi hormat padanya, dan aku akan mencarikanmu seorang master.
Jiling Fei memandang Xiao berlari dan berkata kepadanya. Terima kasih, tapi tidak perlu. Hanya ada satu tuan, sama seperti ayah. Xiao berlari segera menggelengkan kepalanya. Jiling Fei mendengar kata-katanya dan sedikit mengernyit. Dia mendesah pelan di dalam hatinya. Kamu tidak memiliki guru yang baik untuk mengajarimu. Kecuali jika kamu dapat memperoleh peluang besar di masa depan, jika tidak. Dia berkata dengan lembut. Meskipun dia menghargai kebaikan Xiao Ran, dia tidak ingin dia menjadi biasa-biasa saja. Kalau tidak, bahkan jika dia berjuang untuk itu, ayahnya tidak akan. Peluang. Tuanku pernah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan seumur hidup. Aku percaya bahwa aku bisa mendapatkan kesempatanku sendiri. Aku juga percaya bahwa aku, murid Raja Naga, tidak kalah dengan yang lain. Mata Xiao Ran mengungkapkan ekspresi penuh tekad. Mantan tuannya adalah eksistensi yang selalu dia kagumi. Tuannya mampu menekan seluruh generasi dari siswa biasa. Sebagai muridnya, mengapa dia tidak bisa? Hehe, apa yang menekan seumur hidup? Di masa lalu, planetmu selemah pemula. Kudengar Xiao Ran, kamu juga tak terkalahkan di dunia dengan sekali pandang. Bukankah kamu masih tak terkalahkan sekarang? Hehe, tidak kalah dengan yang lain. Bahkan jika tuanmu itu masih hidup, apa? Bisakah dia masih bersaing dengan kita? Dengan istana berharga Ling Qiao. Tepat ketika Xiao berlari selesai berbicara, suara seorang pemuda yang sedikit menghina terdengar dari samping. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Xiao Ran dan Liu Mengxin sedikit berubah, dan mereka segera berubah menjadi suram. Hanya ketika ada tekanan barulah ada motivasi. Jejak rasa dingin melintas di mata Jiling Fei, tapi dia berkata dengan acuh tak acuh pada Xiao lari. Ya, Xiao berlari tersenyum padanya dan menatap saudara perempuannya di sampingnya. Ayo hubungi pemimpin Azure Dragon sebelumnya. Kita belum menghubunginya selama beberapa tahun. Aku tidak tahu apakah kita masih bisa menghubunginya. Liu Mengxin mengangguk, mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Azure Dragon, dan mengirim beberapa pesan. Hah, pada saat itu, Azure Dragon, yang berada di villa, melihat pesan di ponselnya dan tertegun sejenak. Raja Naga, dia dengan cepat pergi ke ruang tamu dan berteriak dengan gembira, Raja Naga, Xiao lari dan saudara perempuannya mengirim pesan. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke kota Jiang dan mereka ingin bertemu dengan kita. Hah, Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar berita itu. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, Xiao Ran. Aku sudah tidak melihatnya selama lebih dari 10 tahun. Aku ingin tahu bagaimana kabar gadis kecil itu. Ada juga gadis kecil itu, Liu Mengxin. Saat itu, dia dibawa sebagai murid oleh Ling Xiu. Dia pasti sudah tumbuh menjadi gadis besar sekarang. Dia bergumam saat senyum muncul di wajahnya. Kontak terakhir adalah 3 tahun lalu. Sepertinya para murid dari istana berharga Ling Qiao telah keluar kali ini juga. Mo Qinglong tertawa di sampingnya dan berkata, Xiao kecil lari dari belakang dan sekarang telah menjadi pemuda tampan. Raja Naga, aku akan berada di tepi pantai untuk menyambut mereka. Jika mereka tahu kau kembali, mereka pasti akan datang, sangat senang. Saat Mo Qinglong berbicara, dia segera mengirim pesan ke Liu Mengxin, Xiao lari, dan yang lainnya. Kemudian, dia berjalan keluar dari pintu. Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiao Ran sekarang. Wang Xian mengingat nama murid yang dia terima saat itu. Ketika dia pergi, dia belum genap 17 tahun. Sekarang, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Dia sudah berusia 27 atau 28 tahun. Waktu telah berubah. Saudaraku, pemimpin iblis telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia menyuruh kita pergi ke daerah pantai. Dia menunggu kita di sana. Di langit, Liu Mengxin berkata dengan heran. Oke, ayo kita percepat. Wajah Xiao Ran menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia mempercepat penerbangannya. Aku harap kamu bisa menyusul dengan cepat. Setelah ini, kita akan pergi ke beberapa gunung ilahi dan kerajaan dewa untuk berjalan-jalan. Di belakang mereka, Gu Xingkong berkata dengan acuh tak acuh pada Xiao lari. Jika kalian tidak bisa menunggu, kalian bisa pergi dulu. Jiling Fei melirik Gu Xingkong dan berkata langsung. Ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah, dan itu tidak terlihat bagus. Terhadap Jiling Fei, jantungnya sedikit berdebar, tapi sayangnya, Jiling Fei memperlakukannya dengan sangat dingin. Rasa dingin itu memiliki perasaan bahwa bahkan jika Anda berdiri di depannya, Anda masih akan merasa seolah-olah berada 10.000 li jauhnya. Ini membuat ekspresinya sangat jelek. Dia memandang King King di sampingnya. Saudari Jiling Fei, begitu ramai dengan begitu banyak orang. Saudara Langit Berbintang dan yang lainnya menemani kita. Kita juga jauh lebih aman.
King King dengan tak berdaya menunjuk ke satu-satunya langit berbintang dan berkata kepada Jiling Fei. Ya, hubungan Jiling Fei dan King King jelas sangat baik. Dia mengangguk sedikit. Saudaraku, pemimpin Mo ada di sana. Setengah jam kemudian, Xiao berlari dan Liu Mengxin melihat sosok di tepi laut dan mengungkapkan ekspresi gembira. Ayo pergi. Tubuh mereka bergerak dan mendarat di bebatuan di tepi laut. Pemimpin Mo. Keduanya mendarat di depan Mo Qinglong dan berjalan menuju Sout. Senang kamu ada di sini. Haha, biarkan aku memberitahumu kabar baik. Mo Qinglong menatap mereka berdua dan berkata sambil tertawa, Raja Naga ada di sini. Apa? Xiao berlari dan Liu Mengxin langsung tertegun, diikuti oleh ekspresi yang sangat bersemangat di wajah mereka. Tuan ada di sini, Tuan sudah kembali. Xiao berlari terus bertanya pada Mo Qinglong dengan penuh semangat. Dulu ketika Dewa Laut menghancurkan Istana Naga dengan satu gerakan, semua orang berpikir bahwa Raja Naga telah terbunuh. Jika bukan karena Azure Demon Dragon memberitahu mereka bahwa Raja Naga belum mati, Xiao Ran akan mengira tuannya sudah mati. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan selama lebih dari 10 tahun. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak mati, dia mungkin akan. Sekarang, dia tidak mengira tuannya masih hidup. Oh, Tuan Xiao Ran masih hidup. Menarik, hehe. Pria dan wanita muda di belakangnya mendengar kata-kata mereka dan mengungkapkan senyum tipis di wajah mereka. Senyum itu mengandung sedikit rasa ingin tahu dan geli. Adapun apakah ada makna lain dalam senyuman itu, mungkin itu juga agak menghina. Tuan Xiao Ran, seseorang dari bumi, tidak peduli seberapa kuat dia. Belum lagi menurut pendapat Gu Xingkong, kekuatan pihak lain 90% lebih rendah dari kekuatannya sendiri. Menuju master seperti Xiao Ran, dia tentu saja tidak mengambil hati sedikitpun. Jiling Fei sedikit mengangkat alisnya ke samping. Dia agak penasaran tentang orang seperti apa yang bisa mengajar murid luar biasa seperti Xiao Ran. Pemimpin iblis, di mana Tuan? Kami akan segera pergi ke sana. Xiao berlari buru-buru mendesak iblis Azure Dragon. Haha, oke, ikuti aku. Demon Azure Dragon mengangguk dan membawa mereka ke villa di tepi laut. Hehe, Xiao Ran, tuanmu sangat beruntung memiliki murid sepertimu. Jiling Fei menatap tatapan cemas Xiao Ran dan berkata sambil tersenyum. Ini keberuntunganku. Xiao berlari menoleh untuk melihat Jiling Fei dan berkata dengan serius. Ya, Jiling Fei tidak membantahnya dan mengangguk sambil tersenyum. Menurutnya, merupakan berkah bagi orang itu untuk memiliki murid seperti Xiao Ran. Mo Qinglong membawa mereka ke pintu masuk villa. Dia berhenti dan melihat orang-orang di belakang Xiao berlari. Xiao Ran, kamu bisa masuk dengan Mengxin. Yang lain bisa menunggu di luar. Mo Qinglong berkata kepada Xiao Ran dan Liu Mengxin. Dengan identitas Raja Naga, mereka tidak diizinkan masuk. Oke, Xiao berlari mengangguk dan menatap Jiling Fei dan yang lainnya. Artinya jelas. Pemimpin Mo, Ling Fei adalah salah satu dari kami. Liu Mengxin memegang lengan Jiling Fei dan buru-buru berkata pada Mo Qinglong. Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata pada Mo Qinglong. Haha, bagus. Xiao Ran sudah dewasa. Mo Qinglong mengerti dan tertawa keras sambil menepuk bahu Xiao berlari. Ini menyebabkan Xiao berlari sedikit tercengang. Apa, kami tidak bisa masuk? Mengapa Anda tidak melihat status kami? Anda benar-benar tidak mengizinkan kami masuk. Xiao Ran akan menemui Tuan. Kalian bisa menunggu di sini. Seorang pria muda berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Apa status pihak lain? Apa status mereka? Mereka sebenarnya tidak diizinkan masuk. Sangat menarik. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia langsung diinterupsi oleh Jiling Fei. Pria muda itu membuka mulutnya, dan King King segera memelototinya dari samping. Xiao Ran berkata bahwa tuannya pernah menekan seumur hidup. Xiao lari, tanyakan pada tuanmu apakah dia punya waktu untuk berdebat. Gu Xingkong berkata tanpa ekspresi dari samping. Ayo pergi. Xiao berlari meliriknya, lalu menatap adiknya. Setelah ragu sejenak, dia juga berkata kepada Jiling Fei. Ya, Jiling Fei tersenyum dan mengangguk, membelai rambutnya yang panjang. Ayo masuk, Xiao lari. Raja Naga baru kembali beberapa hari, dan aku bertanya tentangmu kemarin. Aku juga sangat senang ketika mendengar kamu datang. Mo Qinglong memimpin jalan masuk, dan Xiao berlari dan yang lainnya segera mengikuti. Apa, aku tidak tahu kenapa Jiling Fei menyukai kit itu, Xiao lari. HMPH, Kakster Sky, apa bagusnya Jiling Fei itu? Bukankah dia sedikit lebih kuat? Bagaimana dia bisa begitu dingin terhadap kakak berbintang langit?
Seorang pemuda melihat mereka masuk dan kelompoknya diblokir di luar pintu. Ekspresinya agak canggung. Gu Xingkong tanpa ekspresi. Dapat dilihat bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Kakak Xingkong, aku tidak bisa menahannya. Saudari Jilingfei seperti ini, bukan untuk salah satu putra dewamu, tetapi juga untuk putra dewa lainnya. Aku juga tidak mengerti kenapa dia menyukai pria itu, lari Xiao. Kisah penggembala sapi dan gadis penenun tidak akan terjadi. King King mengangkat bahu ke arah Gu Xingkong dan berkata tanpa daya. Dia juga tidak mengerti mengapa seorang dewi dengan status luar biasa dan kekuatan luar biasa menyukai pria lemah. Saudara Xingkong, mengapa kita tidak pergi? Putra dewa lainnya dan beberapa orang telah membentuk kekuatan luar biasa. Setelah kamu menjadi dewa dan menjadi leluhur, Jilingfei mungkin akan mengelilingimu sendiri. Seorang wanita berkata kepada Gu Xingkong. Aku tidak mau pergi seperti ini. Ayo tunggu 2 hari lagi. Mata Gu Xingkong bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Ya, pria dan wanita muda di sekitarnya mengangguk. Sudah lebih dari 10 tahun. Xiao Ran, yang telah memasuki halaman villa, merasakan langkah kakinya menjadi agak berat. Matanya sedikit lembab saat dia melihat aula villa di depannya. Ayo masuk. Mo Qinglong membiarkan Xiao berlari dan yang lainnya berjalan di depannya saat dia berkata sambil tersenyum. Ya, Xiao berlari menarik napas dalam-dalam dan berjalan langsung ke dalam rumah. Ya, pada saat ini, Jilingfei, yang mengikuti di sampingnya, sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cabang-cabang yang melilit di sekitar villa. Sedikit keraguan dan kontemplasi muncul di matanya. Namun, sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, dia memasuki villa. Itu adalah villa yang sangat mewah. Namun, di mata mereka, villa ini hanyalah barang biasa dari bumi. Seorang pria muda sedang duduk di sofa di tengah. Dia sedang minum teh dan melihat ponselnya. Ketika mereka melihat ponsel di tangan pemuda itu, mereka merasa agak familiar. Tampaknya mirip dengan ponsel komunikasi yang khusus digunakan oleh istana Ling Xiao mereka. Namun, fokus mereka bukan pada ponsel. Pria muda itu tampak sangat muda. Dia bahkan terlihat seumuran dengan Xiao berlari. Ini membuat Jilingfei sedikit terpana. Master dari Xiao Ran ini berbeda dari kesannya. Menguasai. Saat ini, ketika Xiao berlari melihat Wang Xian, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Dia mempercepat langkahnya dengan nada terisak dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Liu Mengxin, yang mengikuti di sampingnya, juga berlutut di tanah bersama kakaknya. Menguasai. Xiao berlari berteriak lagi dan bersujud pada Wang Xian. Wang Xian memandang Xiao Ran dan Liu Mengxin. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sudah lebih dari 10 tahun. Kamu sudah dewasa. Berdiri dan biarkan Tuan melihatnya. Wang Xian tidak menghentikan mereka untuk berlutut dan bersujud. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Ya, ini guru. Xiao Ran tidak bisa menahan air mata saat dia berdiri perlahan. Liu Mengxin, yang berada di sampingnya, juga ikut berdiri. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu hampir lebih tinggi dari Tuan. Kamu cukup tampan. Mengxin juga cantik. Kalian berdua cukup tampan. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan senyum di wajahnya. Menguasai. Xiao berlari menundukkan kepalanya dengan malu-malu saat mendengar pujian Wang Xian. Kamu sudah sangat tua tapi kamu masih sangat pemalu. Bagaimana kamu menemukan pacar? Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan pandangannya tertuju pada wanita di belakang mereka. Hah? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat Jilingfei. Tuan, ini teman saudara laki-laki. Liu Mengxin segera memperkenalkannya saat melihat tatapan Wang Xian. Teman? Lumayan, lumayan. Haha, Xiao Ran sudah dewasa. Wang Xian tersenyum dan menatap Xiao berlari. Tentu, tentu, Anda memiliki keanggunan saya. Tuan, jangan terlalu banyak berpikir. Jilingfei dan aku hanya berteman. Nona Ji adalah orang terkenal di istana Ling Qiao kita. Xiao berlari dengan tergesa-gesa menjelaskan ketika dia melihat tatapan Wang Xian. Saat dia berbicara, sedikit kekecewaan muncul di matanya. Halo, Tuan. Nama saya Jilingfei. Saya teman Xiao Ran. Jilingfei dengan anggun membungkuk pada Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia sedikit terkejut karena dia tidak melihat melalui ranah Tuan Xiao Ran. Pihak lain tampaknya adalah orang biasa. Mungkinkah setelah Tuan Xiao lari meninggal, dia benar-benar menjadi orang biasa? Xiao Ran, temanmu bernama Jilingfei. Haha, tentu, tentu. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Xiao Ran dan pengenalan diri Jilingfei, dia tertawa terbahak-bahak dan berdiri.
Dia berdiri dan berjalan ke sisi Xiaoran. Kemudian, dia menepuk pundaknya dengan ringan. Xiao Lari, apakah kamu merasa sedikit tertekan? Hanya dengan tekanan kamu bisa memiliki motivasi. Saat Wang Xian berbicara, dia memandang Jiling Fei dan berkata, kamu harus memegang wanita yang begitu baik. Xiaoran sedikit terkejut. Ketika dia mendengar kata-kata tuannya, wajahnya menjadi merah dan dipenuhi rasa malu. Tuan, ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Katanya buru-buru dengan wajah merah. Hah, Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang saya? Namun, Jiling Fei yang berdiri di samping sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Tuan dari Xiaoran ini sepertinya memiliki pemahaman setelah mendengar namanya. Bagaimana dia tahu tentang dia? Bahkan di istana berharga Ling Xiao, dia hanya menjadi sedikit lebih aktif dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Wang Xian tersenyum tipis dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia tidak mendengar tentang hal itu sebelumnya. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponsel ketika dia mendengar tentang kedatangan Xiaoran. Ponsel ini milik orang yang membunuh putra kelima dewa istana Ling Xiao. Ada beberapa informasi tentang istana Ling Xiao di ponsel. Wang Xian kebetulan melihatnya. Dia juga tahu sedikit tentang nama Jiling Fei. Di ponsel putra dewa, Wang Xian mengetahui bahwa wanita di depannya tampak sangat misterius di istana Ling Xiao dan memiliki latar belakang yang sangat dalam. Sekarang, Wang Xian tidak menyangka bahwa wanita itu tampaknya memiliki hubungan yang ambigu dengan muridnya. Tampaknya Xiao berlari akan mendapat banyak tekanan di masa depan. Mata Jiling Fei berkedip saat mendengar penjelasan Wang Xian. Dia tidak menyelidiki lebih jauh. Namun, pada saat ini, dia merasa Tuan Xiaoran sedikit misterius. Kekuatannya berada pada tingkat ke-6 dari tahap interpretasi kehampaan. Tingkat kultivasinya agak rendah. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke Xiaoran dan berkata dengan lemah padanya. Tuan, aku telah mempermalukanmu. Ekspresi Xiaoran sedikit berubah saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia ingin segera berlutut. Tuan, Xiao lari. Jangan bicara. Jiling Fei berkata segera ketika dia melihat Xiao berlari berlutut. Namun, Wang Xian memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Jiling Fei. Xiaoran setengah berlutut di tanah saat dia memelototinya dengan tegas. Jiling Fei sedikit terkejut. Ketika dia mengingat bagaimana Xiao berlari menghormati tuannya, dia segera menutup mulutnya dan tidak berbicara lagi. Jika tidak ada perubahan apapun di bumi, kamu tidak akan dapat mencapai tingkat ke-6 dari Citra Voitier. Namun, sekarang ada perubahan di bumi, kekuatanmu tidak dapat mengimbangi sisanya. Aku sedikit lemah. Tidak peduli apa, kamu dulu memiliki kondisi dan kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Wang Xian memandang Xiao berlari dan berkata dengan acuh tak acuh. Omong-omong, dia tidak terlalu puas dengan kekuatan Xiaoran saat ini. Bahkan, dia berpikir bahwa dia sedikit lemah. Favorit surga lainnya memiliki puncak alam tembus pandang dan alam setengah dewa. Namun, murid Raja Naga itu hanya berada di tingkat ke-6 dari alam tembus pandang. Meski sudah tidak ada selama lebih dari 10 tahun, kekuatannya memang memalukan baginya. Bahkan jika dia tidak dapat mencapai tingkat putra dewa, dia harus menjadi favorit surga. Tuan, Xiaoran tidak kompeten. Xiao berlari menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu. Liu Mengxin, yang berdiri di samping, menatap kakaknya dan tidak berani mengatakan apapun. Jiling Fei mengerutkan kening. Dia sedikit tidak puas dengan Wang Xian dan juga ragu. Meskipun saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya harus bergantung pada diri saya sendiri untuk kultivasi saya di masa depan, bagaimanapun juga Anda adalah satu-satunya murid saya, bahkan jika Anda hanya seorang murid dalam nama. Bangun, pergilah ke atap villa dan konsumsilah buah ini. Saat Wang Xian berbicara, 3 buah muncul di telapak tangannya. 1 embrio api abadi dan 2 buah yang memakan embrio api abadi. Ini adalah buah yang dibawa oleh beberapa cabang pohon leluhur. Setiap buah bisa dikatakan sebagai harta paling berharga di dunia. Embrio api abadi dapat mengubah tubuh seseorang menjadi fisik asal api. Jika itu ditempatkan di seluruh alam semesta, itu pasti akan menyebabkan para dewa dan bahkan eksistensi yang lebih kuat untuk memperjuangkannya. Mengkonsumsi kandungan dalam kandungan dapat meningkatkan pemahaman dan spiritualitas seseorang. Adapun berapa banyak yang bisa meningkat, Wang Xian tidak tahu. Namun, untuk dapat berada pada level yang sama dengan embrio api abadi, embrio guntur nirvana, dan embrio yang mengembalikan jiwa, itu pasti sangat menakutkan. Saat ketiga buah itu muncul, seluruh dunia seolah berpusat di sekitar ketiga buah ini. Buah-buahan, yang dipenuhi dengan keilahian dan kekuatan misterius,
segera menarik perhatian Jiling Fei. Perlahan, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Xiao Lari, kamu telah mengkonsumsi 2 buah ini. Meng Xin, kamu telah mengkonsumsi buah ini. Namun, saat ini tidak ada orang dengan atribut cahaya. Ketika tuanmu tiba di masa depan, biarkan dia mengajarimu dengan benar. Wang Xian menyerahkan buah-buahan itu kepada mereka dan melanjutkan, pergilah ke atap villa dan konsumsilah. Hati-hati, hanya ada 1 buah. Hanya ada 8 buah di seluruh istana naga. Aoki Tian telah mengkonsumsi 2 buah dan memberikan 3 buah kepada Xiao Ran dan saudara perempuannya. Bahkan Wang Xian sangat menghargai buah-buahan ini dan mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Xiao Ran melihat buah yang diberikan tuannya kepadanya. Dia bisa merasakan energi yang kuat yang tidak bisa dia gambarkan dari dalam buah. Dia berbicara dengan Wang Xian dengan berat. Liu Mengxin juga sama. Pergi. Wang Xian melambai pada mereka. Itu guru. Itu guru. Keduanya langsung berjalan ke lantai atas villa dan memakan buah tersebut. Dengan Ao Xingmu mengawasi mereka, tidak akan terjadi apa-apa. Nona Ji, duduklah. King Long, tuangkan secangkir teh untuknya. Wang Xian menunjuk Jiling Fei dan memerintahkan Mo Qinglong. Itu Raja Naga. Mo Qinglong mengangguk dan menuangkan secangkir teh untuk Jiling Fei. Jiling Fei juga duduk di sofa di depan mereka. Aku tidak akan bertanya tentang kamu dan Xiao Lari. Di masa depan, dia seharusnya bisa menandingimu. Ini pertemuan pertama kita. Sebagai tuanmu, setidaknya aku harus memberimu beberapa hadiah. Namun, dengan statusmu, aku tidak tahu harus memberimu apa. Air sumsum surga dapat membantumu pulih dengan cepat. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah botol porselen mendarat di depan Jiling Fei. Ledakan. Namun, saat Jiling Fei mendengar kata-kata Wang Xian, dia langsung berdiri. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Tubuhnya sedikit gemetar. Ada sangat sedikit orang yang bisa mengejutkannya. Jangan kaget, aku tidak ingin tahu tentang latar belakang dan identitasmu. Melihat ke bawah pada ekspresi kagetnya, dia tersenyum tipis dan menunjuk ke cangkir teh di depannya. Minum secangkir teh. Guru, kamu. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Xian. Dia memanggilnya sebagai guru dari lubuk hatinya. Sebelumnya, dia memanggilnya sebagai guru karena Xiao Lari. Xiao Ran memanggilnya sebagai guru muridnya. Mustahil baginya untuk memanggilnya sebagai guru. Dia hanya bisa memanggilnya sebagai guru. Sekarang, hatinya dipenuhi dengan kejutan. Pria muda di depannya ini, Guru Xiao Ran, benar-benar telah melihatnya. Dia benar-benar telah melihat melalui identitasnya. Dia, Jiling Fei, 1 tetes kebangkitan darah Tuhan yang jatuh. Ini adalah identitas terbesarnya. Semua orang di gedung pencakar langit tahu bahwa Jiling Fei memiliki latar belakang yang kuat, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, tetapi juga kekuatannya sendiri. Kejatuhannya sedang dalam perjalanan ke bumi. Butuh 2000 tahun baginya untuk pulih ke keadaannya saat ini. Hanya para dewa dari gedung pencakar langit yang mengetahui berita ini. Tidak ada orang lain yang tahu. Namun, Master Xiao Ran di depannya ini telah melihat identitasnya sekilas. Ini membuatnya sangat terkejut. Wang Xian tersenyum tipis saat melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Saat ini dia benar-benar berbeda dari tampilan tenang dan acuh tak acuh yang dia miliki sebelumnya. Rasa superioritas dan superioritas yang dia miliki di dalam hatinya benar-benar dihancurkan oleh Wang Xian saat ini. Seorang master adalah seorang master. Kakekmu masih kakekmu. Huff. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyesuaikan keadaan pikirannya. Dia meremas senyum dan berkata, terima kasih, Guru. Tidak dibutuhkan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia mengambil cangkir teh dan menunjuk padanya. Jiling Fei segera mengambilnya dan mengangguk sambil tersenyum. Para tetua tidak akan berani menolak bersulang. Tuan Xiao Ran di depannya ini jelas tidak sederhana. Dia hampir yakin bahwa bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia tidak akan bisa melihat pria muda ini. Ayah jahat, ayah jahat. Pada saat ini, suara Hua Er datang dari tangga villa. Gadis kecil itu mengenakan pakaian lolita dan berlari dengan penuh semangat. Ukuran tubuhnya telah meningkat dan kekuatannya telah mencapai tingkat pertama dari alam setengah dewa. Ini membuat tubuhnya sangat fleksibel. Hua Er, Keier, pelan-pelan. Wang Xian melihat mereka menerkamnya dan mengulurkan tangannya untuk memeluk mereka. Ayo keluar dan bermain. Ayo keluar dan bermain. Mereka berpegangan pada lengan Wang Xian dan berlari keluar. Baiklah, baiklah. Bagaimana kalau kita sarapan? Wang Xian berdiri dan bertanya kepada mereka.
Kami tidak lapar. Kedua putri kecil itu berkata dengan lantang. Baiklah, baiklah. Ayo pergi dan bermain. Ayo sapa adikmu dulu. Wang Xian memegang tangan mereka dan melanjutkan. Halo, Kak. Di luar sangat menyenangkan. Ayo pergi dan bermain bersama. Keir menatap Jiling Fei yang ada di sofa dan menyapanya dengan senyuman. Hehe, tentu, tentu. Tatapan Jiling Fei tertuju pada Hua Er dan Keir. Dia berdiri tanpa sadar. Ayo main. Hua Er menarik keluar Wang Xian dengan penuh semangat. Tidak mungkin. Itu pasti ilusi. Pasti. Melihat Hua Er, Keir, dan Wang Xian pergi, dia menggelengkan kepalanya dengan linglung. Adegan di depannya membuatnya merasa sedikit tidak percaya. Dia benar-benar merasakan keakraban dari kedua gadis kecil itu. Rasa keakraban ini bukan karena mereka akrab satu sama lain, tapi karena mereka sepertinya berada dalam situasi yang sama dengannya. Dia mengambil napas dalam-dalam lagi dan berjalan keluar. Namun, pada saat ini, dia juga memperhatikan hadiah yang diberikan oleh Tuan Xiao padanya. Muridnya sedikit menyempit. Dia mengambil botol di atas meja dan menatap kosong ke air sumsum surgawi di dalamnya. Air sumsum surgawi hanya dapat ditemukan di laut yang tak terbatas. Tuan Xiaoran berasal dari bumi. Bagaimana dia bisa memilikinya? Di antara semua dewa yang turun kali ini, hanya dewa laut yang memiliki harta setingkat dewa. Memikirkan hal ini, tubuhnya gemetar. Muridnya perlahan melebar, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dewa laut sudah jatuh. Dia sudah lama mengetahui berita ini. Namun, dia tidak tahu siapa yang membunuh dewa laut atau siapa yang membunuhnya. Melihat air sumsum surgawi di tangannya, Jiling Fei sudah memiliki beberapa jawaban di dalam hatinya. Raja Naga, tekan dunia seumur hidup. Pada saat ini, Jiling Fei memikirkan evaluasi Xiao Ran terhadap tuannya. Menekan dunia seumur hidup. Bagaimana bisa ada sosok lokal yang begitu menakutkan di bumi? Ekspresinya berubah drastis. Dia membetulkan pakaiannya dan berjalan keluar. Berdiri di pintu masuk villa, dia melihat dua gadis kecil bermain ayunan. Gadis-gadis kecil itu sangat imut, seperti boneka porselen. Dia tahu bahwa tubuh kedua gadis kecil itu murni dan tanpa cacat, tanpa kotoran. Perasaan ini sangat mirip dengannya. Apakah itu ilusiku, atau karena keberadaannya? Jiling Fei memandang Wang Xian yang berdiri di samping dan sedikit mengernyit. Dengan kekuatan dan wawasannya sebelumnya, dia seharusnya tidak terlalu bingung di dunia ini. Namun, dia benar-benar terpana saat dia berdiri di sana. Siapa orang-orang di villa itu? Pada saat ini, Gu Xingkong dan 6 orang lainnya sedang menunggu di luar villa dengan tidak sabar. Ketika mereka mendengar suara-suara yang datang dari halaman villa, mereka menoleh. Dari luar, dia bisa melihat Wang Xianyao dan kedua anaknya di dalam. Cek, siapa yang tahu siapa yang ingin kita berdiri di luar? Dengan status Broter Singkong, di mana mereka tidak harus berlutut dan menyambut kita. Seorang pria muda di samping mereka berkata dengan ekspresi buruk. Sejak mereka ditolak masuk di luar, mereka tidak terlihat terlalu baik. Ayah, kami ingin terbang di langit, terbang di langit. Setelah bermain sebentar, Keir terbang turun dari ayunan dan berlari keluar. Hua Er mengikuti di belakang kakaknya dan berteriak keras juga. Sejak kedua anak kecil ini bisa terbang di langit dan belajar terbang, mereka tidak bisa bersenang-senang bahkan setelah terbang lama kemarin. Keduanya berlari keluar sementara Yao Nu segera mengikuti di belakang mereka. Wang Xian mengikuti mereka sambil tersenyum. Jiling Fei, yang berdiri di depan pintu, sepertinya tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan keluar. Pada saat ini, dia tertarik oleh sesuatu lagi. Dia menatap kosong kedahan-dahan di dinding villa dan kedahan-dahan yang dianyam menjadi ayunan. Ekspresinya berubah saat dia berjalan menuju posisi ayunan. Ketika dia tiba di samping ayunan, dia ragu sejenak sebelum meletakkan tangannya di atasnya. Begitu tangannya menyentuh dahan ayunan, telapak tangannya merasakan sakit yang tak tertandingi. Dia buru-buru menarik lengannya. Saat dia melihat luka di telapak tangannya, ekspresinya sedikit berubah. Dia adalah Tuhan yang dihidupkan kembali. Bahkan jika kekuatannya saat ini tidak sekuat sebelumnya, dia masih seorang ahli peringkat 4,5 dewa. Dengan tubuh fisiknya, dia benar-benar ditusuk oleh pohon anggur. Ini membuatnya sangat terkejut. Pohon anggur ini mungkin binatang iblis, dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Siapa kalian untuk menguasai Xiao Ran? Apa yang dilakukan Xiao Ran dan gadis berbaju biru? Pada saat ini, dia mendengar suara dari luar. Dia sedikit terkejut dan segera berjalan mendekat. Pada saat ini, Wang Xian,
yang baru saja keluar bersama kedua bocah kecil itu, langsung dihentikan oleh sekelompok orang di pintu masuk villa. Ini membuatnya sedikit terpana. Dia mengukur 3 pria dan 3 wanita di depannya. Tatapannya mendarat di Gu Xingkong di tengah. Pakaiannya memberinya rasa keakraban. Aku Tuan Xiaoran. Wang Xian memandangi sekelompok pria dan wanita muda di depannya dengan acuh tak acuh. Dari pakaian dan pakaian mereka, dia mengenali mereka secara sekilas. Mereka adalah murid dari istana berharga Ling Xiao. Gu Xingkong dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Mereka sudah tidak senang dan tidak sabar diminta menunggu di luar. Ketika mereka melihat seseorang berjalan keluar dari villa, seorang pemuda segera berjalan dan menghentikan mereka. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa orang di depan mereka benar-benar mengatakan bahwa dia adalah Tuan Xiaoran. Kalian sekelompok orang, beri jalan. Hua Er cemberut dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan saat melihat mereka berenam menghalangi di depan mereka. Tuan Xiaoran, menarik, menarik. Kami tidak pernah menyangka bahwa Tuan Xiaoran masih sangat muda. Haha. Seorang pria muda menaksir Wang Xian dan tertawa terbahak-bahak. Kalian adalah teman Xiaoran. Wang Xian melirik mereka dan bertanya dengan acuh tak acuh. Sampah seperti itu tidak berhak menjadi teman kita. Pemuda berambut panjang yang berbicara menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Saya mendengar dari Xiaoran bahwa tuannya telah menekan seluruh hidupnya. Saya sangat penasaran. Saya adalah putra dewa dari Balai Harta Karun Ling Qiao, Gu Xingkong. Saya ingin menantang orang ini yang telah menekan seluruh hidupnya. Gu Xingkong perlahan mengambil 2 langkah menuju Wang Xian. Tingginya sekitar 1,9 meter. Saat dia melihat ke bawah, sudut mulutnya sedikit melengkung. Kakak Xingkong, ungkapkan saja namamu. Jangan menakut-nakuti mereka untuk berlutut. Haha, terlebih lagi, bagaimana dia berani menyetujui tantangan dari siapapun. Dia juga tidak memiliki kualifikasi untuk melawanmu. Pria muda yang baru saja mulai berbicara, dia mengukur Wang Xian dan berkata, Saudara Xingkong, biarkan aku melakukannya. Aku Wu Xian, seorang murid istana Ling Qiao. Pembangkit tenaga listrik ini yang telah menekan seluruh hidupnya. Ayo berdebat. Jika tidak, saya dapat membiarkan Anda memiliki 1 tangan. Haha. Saat Wu Xian berbicara, senyum tak terkendali muncul di wajahnya. Karena Jiling Fei, mereka sudah sangat tidak senang dengan Xiaoran. Mereka juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan penghinaan terhadap Tuan Xiaoran yang pernah menindas mereka seumur hidup. Jika mereka mempermalukan Tuan Xiaoran hari ini, pasti akan sangat menarik. Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Raja Naga kami. Sebelum Wang Xian dapat berbicara, Yao Nu, yang berada di samping, menatap Wu Xian dengan dingin. Tubuhnya memancarkan ketajaman atribut kayu. Matanya dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap beberapa pria dan wanita muda yang sembrono di depannya. Menantang Raja Naga sama saja dengan mencari kematian. Putra Dewa, dia akan terbunuh tanpa bantuan Raja Naga. Hah, kata-kata Yao Nu mengejutkan Wu Xian. Dia berbalik dan menatapnya, menyipitkan matanya sedikit. Wanita yang cantik, TSK, ada pepatah bagus di bumi, payudara besar tapi tidak punya otak. Haha. Haha. Dia benar-benar mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat. Maka aku harus lebih menantangnya. Ketika pembangkit tenaga listrik penekan dunia ini berlutut di depanku sebentar lagi, aku ingin tahu apakah aku memenuhi syarat. Wu Xian tertawa dan berkata dengan keras. Dia adalah elit di antara jutaan murid di istana berharga Ling Qiao. Dia berada di peringkat 50 besar, namun dia dikatakan tidak memenuhi syarat. Itu benar-benar menggelikan. Dia adalah Yao Nu, putra surga yang disukai dalam gulungan ajaib. Kekuatannya berada di tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang berwawasan. Pada saat ini, pemuda lain tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Dia menatap Yao Nu dengan sedikit kesungguhan dan keterkejutan di matanya. Putra surga yang disayangi, Yao Nu. Wu Xian sedikit tercengang saat mendengar kata-kata rekannya. Putra surga yang disukai dan yang lainnya secara alami tahu bahwa setiap putra surga yang disukai adalah seorang pemuda yang telah memperoleh kesempatan besar di bumi. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari para murid yang kuat di istana berharga Ling Qiao. Beberapa eksistensi teratas bahkan sebanding dengan putra dewa. Cepat tersesat. Yao Nu sama sekali tidak terkejut ketika mendengar bahwa mereka mengenali identitasnya. Lagi pula, sama seperti putra dewa, ketenaran mereka sebagai yang disukai surga tidak lemah. Terutama dia, yang disukai surga. Foto-fotonya ada di mana-mana di internet. Dia dengan dingin meneriaki orang-orang dari istana berharga Ling Xiao.
Menarik, aku tidak menyangka akan bertemu dengan putri surga yang bangga. Gu Xingkong melihat ke sudut mulut Yao Nu, matanya berbinar. Namun, putra surga yang bangga di tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan tembus pandang tidak cukup untuk membuat kita nyah. Yang disebut putri surga yang bangga hanya ada di bumi. Hehe, aku ingin melihatnya. Di belakang Gu Xingkong, seorang wanita berjalan mendekat dan menilai Yao Nu. Jadi, apakah kalian tidak akan memberi jalan? Yao Nu melihat mereka berdiri di sana dengan tatapan provokatif di mata mereka. Untuk memiliki putri surga yang disukai di sisinya, sepertinya Tuan Xiaoran tidak begitu berguna. Ayo spar. Gu Xingkong menatap Wang Xian dan berkata dengan lemah. Hari ini, dia pasti akan mempermalukan Tuan Xiaoran dan mempermalukannya. Kalian sekelompok orang jahat, minggir. Pada saat ini, Hua Er, yang berada di sampingnya, sedikit tidak senang. Gadis kecil itu meletakkan tangannya di pinggangnya dan ekspresi galak muncul di wajahnya. Penampilannya itu sangat garang. Hehe, Wang Xian melihat ekspresi arogan mereka dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Pada saat ini, telapak tangan Yao Nu bergerak dan telapak tangan pemukul dewa di tangannya langsung menyerang sekelompok orang di depannya. Wang Xian berdiri di sana dan tidak bergerak saat melihat Yao Nu bergerak. Dia hanya menonton diam-diam. Dia benar-benar berani menyerang kita. Aku benar-benar ingin merasakan kekuatan putri kesayangan surga. Wanita yang berdiri di samping Gu Xingkong menatap Yao Nuan. Dengan lambaian tangannya, pedang tajam berwarna biru langit muncul di tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Hei, jangan lukai dia. Kalau tidak, saudari Jiling Fei akan menyalahkanku nanti. King, yang berada di samping, meneriaki mereka tanpa daya ketika dia melihat mereka bergerak. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain memiliki putri surga yang bangga, dia tetap tidak berpikir bahwa pihak lain itu cocok untuk mereka. Mereka tahu kekuatan kelompok mereka. Kakak. Yao Nu melihat bahwa wanita di tingkat 8 dari tahap bela diri kekosongan yang dalam sedang menyerangnya, dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Pedang pemogokan dewa di tangannya bertabrakan dengan pedang biru. Dalam sekejap, di bawah tatapan kaget semua orang di sekitarnya, pedang biru langit itu langsung roboh. Dewa pembunuh mendarat langsung di lengan wanita itu. Ah! Jeritan terdengar saat lengan wanita itu langsung menjadi abu. Adegan ini menyebabkan mereka semua mengungkapkan ekspresi kaget. Sialan, sungguh metode yang kejam. Beraninya kau melukai seorang murid dari istana berharga Ling Qiao. Pergi ke neraka. Ekspresi Gu Xingkong dan yang lainnya berubah drastis. Melihat keadaan menyedihkan rekan mereka, niat membunuh yang mengerikan langsung keluar dari tubuh mereka. Dentang. Pedang dan senjata tajam muncul di tangan mereka satu demi satu, dan tatapan dingin mereka mengunci Yao Nu. Kalian sekelompok orang jahat menggertak kakak perempuan Yao Nu. Saat ini, mereka melihat sekelompok orang menyerang Yao Nu. Wajah kecil Hua Er dan Kei Er sedikit merah, dan mereka mengungkapkan ekspresi marah. Pada saat yang sama, energi atribut kayu yang kuat mulai berkumpul di dalam tubuh mereka. Sejak Hua Er dan Kei Er bangun, Yao Nu tetap dekat dengan mereka. Dari sudut pandang kedua gadis kecil itu, selain Bed Daddy mereka, Yao Nu mungkin adalah orang yang paling dekat dengan mereka. Saat kedua gadis kecil itu melihat kelompok itu menyerang Yao Nu, mereka sangat marah. Mereka menunjukkan ekspresi garang di wajah mereka dan menggembungkan wajah kecil mereka, mengungkapkan kemarahan mereka yang tidak normal. Di tubuh mereka, gelombang energi elemen kayu yang kuat mulai berkumpul. Dalam benak mereka, kenangan pertempuran yang datang dari lubuk hati mereka terbangun satu persatu. Wang Xian memperhatikan perubahan pada tubuh kedua gadis kecil itu pada saat pertama kali. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berdiri di sana tanpa bergerak. Dengan kekuatan Yao Nu saat ini, dengan cabang yang menyerang dewa di tangannya, siapapun yang berada di bawah kondisi dewa yang terkena bagian vitalnya akan berubah menjadi abu. Yang kuat bukanlah Yao Nu, tapi dahan pemogokan dewa di tangannya. Cabang yang menyerang Tuhan. Dari dua nama ini, orang bisa melihat betapa kuatnya cabang ini. Itu bisa mengenai dewa manapun. Itu juga bisa mengenai senjata ilahi apapun. Tentu saja, ada prasyarat. Cabang yang menyerang dewa bisa mendarat di tubuh dewa atau senjata dewa. Saat ini, cabang yang menyerang dewa ini masih sedikit lemah. Menurut dugaan Wang Xian, ketika dia menggunakannya, dewa dengan 5 gumpalan api dewa akan terluka parah jika bagian vitalnya terkena. Senjata ilahi dari 5 gumpalan api ilahi dapat dihancurkan secara langsung. Cabang-cabang yang bisa diserap oleh pohon leluhur semuanya luar biasa.
Ini juga alasan utama mengapa Yaonu menghancurkan pedang dan lengan tajam wanita itu selama pertempuran barusan. Ketika Yaonu melihat kekuatan cabang pembunuh dewa di tangannya, dia juga sangat terkejut. Namun, ketika dia melihat 4 pemuda dan pemudi lainnya, termasuk putra dewa, bergerak, ekspresinya sedikit berubah. Namun, tidak ada banyak ketakutan di wajahnya. Belum lagi Raja Naga tepat di sampingnya, memegang cabang dewa yang menyerang di tangannya. Sekarang kultivasinya juga telah naik ke tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam, dia penuh percaya diri untuk bertarung melintasi alam. Menghadapi putra ilahi, dia tidak takut sama sekali. Mati untukku, pedang Brahma. Mata Gu Xingkong dipenuhi dengan niat membunuh dan kekejaman saat dia melihat wanita giok yang dipilih melukai rekannya. Pedang lebar dan tajam muncul di tangannya. Pedang tajam itu dipenuhi dengan karakter unik. Dia melambaikan tangannya dan pedang Brahma langsung bertambah besar. Itu terbakar dengan api yang mengamuk saat langsung menuju Yaonuan. Di sampingnya, 3 pria dan wanita lainnya juga memegang pedang tajam saat mereka menyerang Yaonuan. HMPH, kamu mencari kematian. Yaonu memegang cabang yang menyerang dewa di tangannya. Menghadapi pedang Brahma yang menyerangnya, dia tidak menunjukkan rasa takut dan langsung menyerang. Retak, retak, retak. Saat cabang yang menyerang dewa mendarat di pedang Brahma, suara jatuhnya terdengar lagi. Pedang Brahma yang tampaknya kuat segera hancur saat menyentuh cabang yang menyerang dewa. Apa? Pada saat ini, ekspresi Gu Xingkong berubah drastis saat melihat pedangnya yang tajam runtuh. Ini adalah senjata yang dia pilih setelah menjadi putra dewa ketiga di gudang harta karun Istana Lingqiao. Ini adalah senjata spiritual tingkat setengah dewa. Sekarang, itu benar-benar runtuh dalam sekejap. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kamu pantas mati. Dia meraung keras dengan ekspresi ganas. Ini adalah senjata terkuatnya, namun sebenarnya telah runtuh. Jangan sentuh senjata di tangannya, jangan gunakan senjatamu untuk berbenturan langsung. Dia meraung dengan ekspresi muram, tubuhnya mundur ke belakang. Pada saat yang sama, api yang sangat deras ditembakkan ke arah Yaonuan. 3 pria dan wanita muda lainnya melihat keadaan senjata Gu Xingkong yang menyedihkan dan buru-buru menarik senjata mereka, juga mundur ke belakang. Mereka melepaskan kemampuan ilahi mereka dan meluncurkan serangan jarak jauh. Weng, ekspresi Yaonu sedikit berubah ketika dia melihat bahwa pihak lain telah secara langsung melepaskan kemampuan ilahi mereka dan meluncurkan serangan jarak jauh. Lagi pula, kekuatannya berada di tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam, 2 alam jauhnya dari dewa tingkat pertama, Lone Star Sky. 3 pria dan wanita lainnya tidak jauh lebih lemah darinya. Dia memegang tangan pemogokan dewa dan langsung menopang dirinya di langit. Pertahanan hijau tua terbentuk, dan kemampuan ilahi mendarat di atasnya, menyebabkannya perlahan terbuka. Ekspresi Yaonu berubah drastis, dan dia buru-buru mengelak ke samping. Ledakan. Serangan itu mendarat di tanah villa, langsung mengungkapkan lubang sedalam 100 meter. Jika bukan karena Ao Xingmu menutupi dinding, itu akan runtuh. Buntut dari pertempuran di tingkat demigod Dongsu masih sangat menakutkan. Semua ini karena mereka banyak menahan diri, itulah sebabnya daerah itu sangat kecil. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku tidak bisa lagi menjelaskan ini kepada saudari Jiling Fei. Ekspresi King King sedikit berubah ketika dia melihat Gu Xingkong dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh dari samping. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Jiling Fei juga berjalan mendekat dan menatap sekelompok orang yang sedang bertempur dengan ekspresi malu. Sister Jiling Fei, Gu Xingkong dan yang lainnya ingin berdebat dengan Tuan Xiaoran. Pada akhirnya, jade Lady Prodigi itu berjalan keluar dan dengan kejam melumpuhkan lengan Yun Chuen. Sekarang, dia telah menghancurkan senjata Gu Xingkong. King King melihat Jiling Fei berjalan mendekat dan buru-buru berjalan mendekat untuk mengatakan. Kamu mencari kematian. Ekspresi Jiling Fei agak jelek saat dia langsung berkata. Apa? King King sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-katanya. Wajahnya jelas dipenuhi keterkejutan. Kalian sekelompok penjahat, mengintimidasi saudari Yao. Kami marah, kami ingin menghajarmu. Tepat pada saat ini, 2 suara kekanak-kanakan terdengar bersamaan. Suara tiba-tiba menyebabkan Gu Xingkong dan 2 lainnya sedikit terkejut saat mereka bersiap untuk serangan putaran kedua. Kakak Xingkong, bunuh dia. Bunuh dia. Dia benar-benar melumpuhkan lenganku. Bunuh dia. Namun, saat kedua suara kekanak-kanakan itu jatuh, Yun Chuen, yang kedua lengannya dilumpuhkan oleh pembunuh dewa, mengeluarkan teriakan melengking yang tak tertandingi. Kamu melukai rekan kami dan menghancurkan senjataku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini.
Mata Gu Xingkong dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Yao Nuan sementara pedang api di belakangnya memadat. Mati, pedang api pembunuh dewa. Dia meraung, dan pedang api yang sepertinya terkondensasi dari lava terbang menuju Yao Nu. Es retak surga, badai tanpa jejak, banyak kemampuan ilahi terbang menuju Yao Nu. Akan sangat sulit bagi siapapun di bawah tahap interpretasi kosong untuk bertahan dari serangan yang begitu mengerikan. Kayu, pertahankan. Kayu, ikat. Begitu serangan mereka dilepaskan, dua suara lembut terdengar sekali lagi. Sebuah cabang muncul di depan Yao Nuan. Cabang-cabang terjalin dan membentuk perisai yang panjangnya 100 meter. Bang, bang, bang. Kemampuan ilahi mendarat di perisai tanpa meninggalkan jejak apapun. Suara lembut dan pertahanan yang muncul entah dari mana menghalangi serangan mereka, menyebabkan ekspresi Gu Xingkong dan yang lainnya sedikit berubah. Hus, hus, hus. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, ratusan cabang padat muncul dari bawah tanah. Cabang-cabang melilit ke arah mereka. Tidak bagus, seorang ahli sedang menyerang. Kaki kanan Wu Zian terlilit dahan, dan ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak keras. Dua pria dan wanita muda lainnya juga langsung diikat oleh dahan, dan ekspresi mereka juga sangat tidak sedap dipandang. Hanya Gu Xingkong yang berhasil menghindari serangan cabang. HMPH, kalian sekelompok orang jahat, kami akan memberimu pelajaran yang bagus. Pada saat ini, Hua Er dan Kai Er berjalan menuju pusat medan pertempuran. Ada bunga dan dahan yang melayang di sekitar mereka, dan seluruh tubuh mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Ketika mereka melihat mereka muncul di tengah, Gu Xingkong dan yang lainnya tertegun. Wu Zian juga melebarkan matanya. Apakah mereka yang baru saja menyerang? Apakah mereka yang kuat yang dia sebutkan? 1880